Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkata pengarang Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih, ay yaj'aluhu aliman bi ahkamid din wa khairud dunya wal akhirah fil ilmi bi ahkamid din. Makna hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din disebutkan maknanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya memiliki ilmu tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maknanya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dia, maka Allah akan jadikan dia memiliki ilmu tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Wa khairud dunya wal akhirah fil ilmi bi ahkamid din. Dan kebaikan dunia akhirat itu terletak pada ilmu tentang hukum-hukum agama, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam. Itulah kebaikan dunia dan akhirat. Ketika seseorang mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia, hukum-hukum yang berkaitan dengan agama ini tadi, dia akan bisa melalui permasalahan-permasalahan dunia, baik dalam bab muamalah atau bahkan dalam bab ibadah, semuanya akan bisa dia kerjakan, dia laksanakan dengan cara yang benar tatkala seseorang mengetahui hukum-hukum agama. Namun sebaliknya, tatkala seseorang tidak mengetahui, tidak mengenal hukum-hukum agama, maka akan terjatuh pada kesalahan-kesalahan, baik dalam bab muamalah atau dalam bab ibadah, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan dia, memungkinkan dia akan terjatuh pada sekian banyak kesalahan-kesalahan. Ibnul Mulakkin rahimahullah ta'ala berkata, At-Tawdih li Syarh Al-Jami' As-Sahih, disebutkan oleh Imam Ibnu Mulakkin dalam kitab At-Tawdih Syarah Jami' As-Sahih. Kata Imam Ibnu Mulakkin, wa man la yuridu bihi khairan fala yufaqqihuhu fihi. Barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan terhadap dirinya, maka Allah tidak akan memberikannya pemahaman tentang agama. Na'udzubillah. Sehingga orang yang tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya, itu tidak paham urusan agama gitu loh. Bodoh dalam urusan agama ini tadi. Sehingga kalau ada orang yang tak ngerti dalam ilmu agama, tidak ngerti dalam hukum-hukum syariat ini tadi, khawatir ini orang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini santri ada semua. Oh gitu. Siapa-siapa yang belajar tadi? Raffi, Rafa? Beda ya. Antum kenapa enggak? Itu dua itu. Oh. Wadih, jelas ya. Orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka tidak akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Na'udzubillah. Sehingga kalau kita seandainya hidup ini bodoh terhadap ilmu agama, bodoh terhadap syariat, khawatir ini orang tidak terdapat pada dirinya kebaikan. Coba antum bisa bayangkan, orang yang tidak punya ilmu,
dalam urusan dunia saja, kalau kita tidak punya ilmu, apa akan terjadi? Antum kalau masak saja, ya, masak daging, 1 ekor kambing, kalau tak ada punya ilmu, hambar rasanya, ya enggak? Dan itu sudah terbukti, ya enggak nih? Itu kalau tidak punya ilmu, hambar rasanya kan? Tapi kalau antum punya ilmu, enak dagingnya, antum makannya bisa nambah. Apalagi dalam urusan akhirat, urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum tidak punya ilmu dalam satu ibadah, antum salah dikarenakan kebodohan antum tentang tata cara tersebut, maka ibadah antum akan tertolak. Kalau antum ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti. Na'udzubillahi ya ikhwan ya thullabul ilm. Sebagian orang-orang yang berilmu berkata, ya, ba'dul ulama kanu yaqulun, sebagian para ulama mereka mengatakan, laulal ilmu la kana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, niscaya umat manusia itu seperti hewan. Kalau bukan karena ilmu syariat, kalau bukan karena ilmu agama, manusia itu seperti hewan, tidak ada gunanya. Tidak ada yang membedakan kita dengan hewan. Yang membedakan kita dengan hewan apa? Ilmu. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kita bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Kemudian kita bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang dengan ilmu. Hewan apa ngerti dia itu tanaman orang dimakan sama dia? Manusia ngerti itu tanaman orang, tidak mau diambil sama dia. Hewan tidak ngerti kalau itu masjid diberain sama dia, sama ayam. Manusia ngerti itu kalau masjid tidak boleh dikotori. Yang membedakannya apa? Ilmu. Laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, niscaya seluruh umat manusia ibarat hewan. Antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang yang punya pendengaran, punya pandangan, punya hati namun tidak bermanfaat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ibarat hewan ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Tatkala kapan? Tatkala mereka punya pendengaran, lahum udhunun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum qulubun la yafqahuna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka punya pendengaran tapi tidak mendengar, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengambil ibrah, tidak mau belajar. Mereka punya pandangan, punya mata, tidak mau melihat. Mereka punya hati, tidak mau meresap, mentadaburi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ibarat hewan, bal hum adall, bahkan lebih sesat dibandingkan hewan. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dikarenakan mereka mempunyai ilmu atau mereka mempunyai alat panca indera namun tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Manusia, yang membedakan mereka dengan hewan adalah ilmu. Hewan punya pandangan, kambing melihat apa enggak? Kambing dengar apa enggak? Kambing punya hati atau tidak? Semuanya punya. Namun yang membedakan alat-alat pada hewan tersebut, tidak ada yang namanya idrakul ilm. Mereka tidak punya ilmu syariat. Manusia punya ilmu syariat. Kemudian kata penulis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan
dalam rangka untuk mencari ilmu. Dia berjalan dari rumahnya, tujuannya untuk belajar di pondok pesantren. Dia berangkat, ada yang dari Lahat, ada yang dari Pedamaran, ada yang dari Matamera, ada yang dari Kertapati, ada yang dari Bandung, dari berbagai macam daerah datang ke sini dalam rangka mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ya, faman iltamasal ilma liyahtadiya bihi zadahullahu hudan wa uluman nafi'atan tujibu lahu a'malan salihatan wa kullu hadhihi turuqun musilatun ilal jannah. Beliau mengatakan, faman iltamasal ilma liyahtadiya bihi, barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka tujuannya agar mendapatkan hidayah, siapa yang belajar dengan tujuan supaya untuk mendapatkan hidayah dengan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya hidayah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lihat kata beliau, famanil tamasal ilma liyahtadiya bihi zadahullahu hudan wa uluman nafi'ah. Siapa yang mencari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan hidayah. Tujuan belajar kenapa? Untuk dapatkan hidayah. Bukan tujuan belajar cuma sekedar dapat ijazah, dapat sertifikat, dapat piagam, bukan. Namun tujuan dia belajar adalah untuk mendapatkan hidayah. Apa kata Allah? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, zadahullahu hudan wa uluman nafi'ah, maka Allah akan tambahkan untuk dia hidayah, dan Allah akan berikan kepada dia ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut akan menghasilkan amalan-amalan soleh, serta akan menghasilkan seluruh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Sehingga ya ikhwan, ya thalabul ilm, baik santri atau santriwati, ketika antum dan antun menuntut ilmu tujuannya untuk mencari hidayah dengan ilmu tersebut, maka Allah akan tambahkan terus ilmu tersebut, ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kebahagiaan, kesenangan yang antum akan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa man amila salihan, atau man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata para ulama, hayatan thayyibah tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman diri. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaf'alu bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas untuk mereka dengan pahala-pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Itu di dunia saja ya ikhwan, ya thalabul ilm. Ketika antum menuntut ilmu dan antum meresapi nikmatnya ilmu tersebut, tidak bisa antum bandingkan dengan dunia dan seisinya. Itulah yang diungkapkan oleh sebagian para ulama salaf. Mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fi la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan anak-anak raja tahu tentang kenikmatan yang kami berada di atasnya sekarang ini, niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang-pedangnya. Nikmat menuntut ilmu, nikmatul ibadah, nikmat berada di pondok pesantren, itu adalah pintu untuk menutup segala macam fitnah. Antum ngerokok kalau di pondok pesantren ketahuan ditegur, ya benar. Tapi kalau antum di luar, di SMA, apa ada yang negor? Orang ngajak malahan, ya benar, ngajak.
Berani antum. Berarti memang pahit tinggal di pondok pesantren, di sini dilarang, di sini didengar, di sini nggak. Apa yang antum mau banggakan? Hidup di luaran? Antum ingin hidup bebas? Antum kalau udah diborgol polisi, kasus narkoba, kasus pembegalan, kasus pembunuhan, antum mau nangis batu? Hah? Antum mau nangis batu? Nangislah antum, nangis darah. Penjara tetap menunggu antum. Ya. Tapi kalau di pondok pesantren, antum mau nyuri, ada yang negor, ada yang nasihati, ada yang menyelamatkan antum. Antum mau merokok, ada yang negor, ada yang nasihatkan. Tidak boleh. Tapi kalau di luar, antum di sini adakah yang membuli, yang memukul antum? Tidak ada, semuanya dilarang. Kalau di luar, celaan, cacian, hinaan. Dunia luar itu kejam ya ikhwah ya tullabul ilm. Isbiru wa sabiru fi marakizikum wa ma'ahidikum. Sabar antum, paksakan diri untuk sabar di tempat-tempat menuntut ilmu, tempat-tempat belajar. Ya. Ada waktu antum gunakan, manfaatkan untuk menuntut ilmu. Antum gunakan untuk menghafal, istirahat, tidur, dibandingkan antum melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.